"Nek, nenek lagi apa di hutan seperti ini sore-sore?" Mang Ujang terlihat panik ketika dia melihat seorang nenek-nenek yang sedang tergopoh-gopoh berjalan di tengah hutan dengan kayu bakar yang dia gendong di punggungnya. Suasana hutan yang mulai gelap disertai dengan kabut tebal yang turun membuat Mang Ujang sedikit panik karena dia takut dengan orang yang dia temui adalah orang yang sedang tersesat. Sebenarnya ini adalah hal wajar melihat orang-orang yang masuk ke dalam hutan seperti ini mengambil kayu bakar untuk dipakai di rumah mereka. Karena pada waktu itu, kayu bakar masih menjadi pilihan bagi para warga untuk memasak di dapur daripada memakai minyak tanah. Namun, melihat nenek tua yang renta di tengah hutan dengan kondisi yang mulai gelap serta berkabut, membuat Mang Ujang langsung menghampirinya dan menanyakan ke kampung mana dia akan pulang di sore itu. Dengan sebuah bambu panjang berisi air gula aren yang dia ambil di hutan dengan injuk sebagai penutupnya yang dia sarungkan di tubuhnya, ia berlari mendekati nenek itu sambil kembali berteriak memanggilnya. Tak lama, si nenek itu menoleh ke arahnya. Wajahnya yang keriput terlihat jelas. Kulitnya yang pucat serta kurus serta rambutnya yang putih membuatnya sangat memprihatinkan. Tubuhnya yang sudah membungkuk dengan baju kebaya yang lusuh dengan motif bunga berwarna pink kecil di bajunya, serta kain jarik berwarna coklat yang dia pakai, membuat Mang Ujang menjadi iba. Ini apa nggak ada anaknya ya ngebantuin si nenek nyari kayu bakar? Aduh, gumamnya sambil mendekati si nenek tersebut. "Aya naon cu?" ucap si nenek itu sambil tersenyum. Mang Ujang yang berlari mendekati nenek itu langsung berkata di tengah kabut tebal yang menutupi mereka berdua di tengah hutan. "Ari nenek linggih di kampung mana? Sok sini, saya anterkeun. Nenek kampungnya di mana? Lagian, nenek kenapa sih ngalah kayu bakar sore-sore gini? Kalau sore gini, Nek, di hutan takutnya banyak hewan buas. Nenek kan udah tua, nanti kenapa-napa." Mendengar ucapan dari Mang Ujang, si nenek itu hanya tersenyum. Apalagi setelah Mang Ujang mengambil kayu bakar yang berat itu dari punggung si nenek dan dipindahkan kepada punggungnya untuk dia bawa. Mang Ujang menawarkan diri untuk mengantar si nenek ini pulang. Dia teringat dengan almarhum ibunya. Ya, jika dirinya masih hidup, mungkin umurnya tidak jauh beda dengan si nenek yang dia temui di tengah hutan tersebut. "Ayo nek, sini, saya anterin pulang." Si nenek itu mengangguk. Mang Ujang mempersilahkan nenek itu untuk jalan duluan, menembus kabut hutan yang tebal. Sedangkan Mang Ujang kini mengikutinya dari belakang dengan bambu yang berisi air aren dan kayu bakar yang dia gendong di punggungnya. Namun setelah itu, Mang Ujang menghilang. Dia tidak pernah pulang lagi ke kampungnya menemui istri dan anaknya. Dia juga tidak pernah datang ke pengepul gula aren yang ada di kampung hari itu. Hingga besoknya, hilangnya Mang Ujang jadi obrolan dari para pegawai bapak yang menjadi bandar sayur di kampung. Sambil memilih tomat yang ingin dipasarkan di pasar induk yang ada di kota mereka, mereka mengobrol tentang Mang Ujang yang hilang seperti ditelan bumi. "Hei, ari si Ujang ke mana? Buah-buah kawin deui sugan," ujar salah satu pegawai yang ada di sana ketika mereka sedang ngobrol dengan pegawai yang lainnya. "Alah, saha sih yang mau sama si Ujang? Kerjanya juga ke hutan nyari aren, buat makan juga susah, apalagi buat nyandung, buat selingkuh. Emang saha yang mau?" ucap salah satu temannya. "Ya tapi kenapa ya nggak pulang-pulang? Ya bisa aja dia ke kampung sebelah nyari janda baru." Obrolan itu menyebar begitu saja. Semua pegawai bapak di pagi itu ngobrolin Mang Ujang yang menghilang hari ini. Aku yang sedang membantu bapak dengan menaikkan hasil tani yang akan dijual di pasar induk hanya bisa mendengar obrolan-obrolan itu. Tidak biasanya, Mang Ujang menghilang begitu saja. Padahal dia hafal seluk-beluk hutan yang ada tepat di belakang kampung itu. Dia adalah warga kampung yang paling diandalkan apabila ada salah satu warga kampung yang tersesat di hutan. Namun entah mengapa, kini keberadaannya malah menghilang. Selama dia hidup, hampir setiap hari dia masuk dan keluar hutan, mencari semua hal yang bisa dia jual dan dia makan bersama keluarganya di rumah. Gula aren, jamur hutan, buah-buahan, bahkan anggrek hutan dia cari dan dia jual untuk kehidupannya.
Sehingga akan sangat aneh apabila Mang Ujang menghilang tanpa jejak hingga hari ini. Di tengah-tengah obrolan yang serius, tiba-tiba bapak datang dari dalam rumah dengan sebuah buku catatan kecil yang dia sering pakai untuk mencatat sayuran yang sudah dipilah. Juga catatan dari petani yang menyetor hasil taninya ke tempat bapak. Tis, nanti setelah semua sayurannya diangkut, terus diantarkan ke supir, nanti ke pasar, kita ke rumah Bu Ella ya. Kita bantu bersama para warga lain untuk mencari Pak Ujang. Soalnya, para warga akan berangkat untuk mencari Mang Ujang. Aku hanya mengangguk mendengar hal itu, sambil mengangkat peti tomat yang lumayan berat ke atas mobil. Aku kembali mendengar obrolan dari ibu-ibu yang ada di dekatku. Hingga tak terasa, seluruh mobil kini telah penuh oleh sayuran yang akan dijual. Tak lama, mobil pun berangkat secara perlahan ke pasar induk untuk menjual hasil tani para warga. Dan aku pun mulai membereskan sisa-sisa sayur yang terbuang dan membersihkannya. Sebelum akhirnya aku pulang ke rumah untuk membersihkan diri. 2 jam kemudian, aku yang sudah selesai membersihkan diri langsung menemui bapak yang ada di depan rumah. Pak, kenapa sih Mang Ujang bisa menghilang begitu? Bukannya dia tahu jalur di gunung itu? Kataku sambil menunjuk ke sebuah gunung yang tepat berada di belakang kampung. Bapak juga nggak tahu, Tis. Makanya ini kita berkumpul di rumah Ibu Ella atas saran dari Pak RW. Kita coba cari Ujang di dalam hutan bersama warga, kata si bapak sambil mengajakku berjalan melewati jalan kampung yang sedikit berlumpur dan berbatu. Aku membalas perkataan bapak dengan sebuah anggukan sambil berjalan mendekati rumah Bu Ella. Aku ngobrol banyak tentang Mang Ujang, seorang yang menurutku tidak mungkin bisa menghilang begitu saja di hutan. Rupanya warga sudah berkumpul di depan rumah Bu Ella. Terlihat Ibu Ella menangis terseduh-seduh di dalam rumah dengan pintunya yang terbuka. Beberapa ibu-ibu termasuk ibuku sudah ada terlebih dahulu di sana, berusaha menenangkan Ibu Ella yang menangis atas menghilangnya Mang Ujang. Sementara di luar rumah, terlihat bapak-bapak dan para remaja kampung yang berkumpul, menunggu instruksi dari Pak RW yang sepertinya sedang menunggu bapak datang. Sebagai seorang bandar sayur di kampung tersebut, bapak memang dihormati oleh semua warga. Wajar saja, semua hasil tani warga tergantung pada bapak. Apabila bapak tidak menjualnya ke pasar induk, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan hasil taninya. Sehingga bapak begitu dihormati oleh warga. Pak RW yang melihat bapak datang bersamaku langsung menyambutnya. Dia berjalan mendekati bapak dan membuang rokok yang dia hisap saat itu. Sambil sedikit membungkuk, dia langsung bersalaman dengan bapak. Maafkan aku Pak RW, aku harus memastikan dulu semua mobil sayur jalan dulu baru ke sini, kata bapak sambil sedikit tersenyum. Pak RW langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, dia dan warganya memaklumi apa yang bapak kerjakan pada waktu itu. Pak RW langsung membuka diskusi ketika bapak dan aku datang pada saat itu. Diskusi dimulai dengan rute pencarian Mang Ujang hingga pembagian kelompok pencarian yang menyebar ke beberapa titik hutan. Terlihat pintu gerbang masuk menuju hutan yang nampak menyatu dengan alam. Karena terbuat oleh beberapa pohon besar di kedua sisi jalan setapak yang dahan-dahannya saling menyatu satu sama lain, sehingga membentuk sebuah gerbang. Aku dan bapak masuk, bersama dengan para warga kampung yang ikut mencari Mang Ujang. Mereka membawa semua peralatan dapur dan memukul-mukulnya di tengah hutan. Mereka percaya bahwa itu salah satu cara bagi mereka untuk menemukan Mang Ujang. Bukan karena mistis atau mitos, tapi karena suara itu menggema ke seisi hutan. Sehingga mungkin saja bisa terdengar oleh Mang Ujang yang hingga saat ini entah di mana keberadaannya. Aku terus mencari Mang Ujang di tengah ribunya hutan. Namun tidak ada jejak yang ditinggalkan. Kumaha? Udah ada si Ujang teh? Udah ketemu belum? Bapak berteriak di tengah hutan. Lalu seketika terdengar suara ketukan keras di beberapa tempat yang menandakan bahwa Mang Ujang belum ditemukan. Apabila Mang Ujang sudah diketemukan, mereka akan memberikan ketukan beberapa kali sambil berteriak. Namun hingga waktu sore, Mang Ujang belum juga diketemukan. Pencarian kita nampak harus berhenti karena kita sudah mencapai batas yang bisa kita lewati di tengah hutan. Tis, berhenti Tis, jangan lewatin lapangan itu, kata bapak sambil menunjuk ke salah satu lapangan kecil di tengah hutan. Lapangan itu terlihat biasa-biasa saja. Namun ada sebuah tugu kecil yang sudah dipenuhi oleh lumut.
seperti sudah dibuat beberapa tahun yang lalu, bahkan mungkin sudah sangat lama. Kenapa, Pak? Kita sudah berada di perbatasan dengan sisi hutan yang perbatasan dengan kampung sebelah. Dan kita dilarang ke sana, karena di sana adalah area di mana para manusia melakukan pesugihan. Yang masuknya melalui kampung sebelah, jawab Bapak dengan pelan. Tapi Pak, bisa aja Mang Ujang masuk ke sana Pak, tanyaku. Tis, dia itu tahu seluk-beluk hutan sini. Gak mungkin dia masuk ke sana. Dia tahu seperti apa di sana. Aku mencoba untuk tetap masuk dan mencari Mang Ujang. Jujur saja, aku tidak tega melihat tangisan Ibu Ella dan anaknya ketika kehilangan Mang Ujang pada saat itu. Namun Bapak menggelengkan kepala. Dia tetap tidak bisa mencari Mang Ujang lebih dari batas ini. Bahkan dia kembali berteriak untuk mendengar pendapat para warga. Jawaban mereka sama seperti Bapak. Mereka tidak mau mencari keberadaan Mang Ujang lebih dari batas ini. Pencarian hari itu rupanya tanpa hasil. Bapak berencana akan melaporkan hal ini kepada aparat desa di esokan harinya, agar mereka ikut membantu mencari Mang Ujang di esok harinya, agar semakin banyak orang yang mencari Mang Ujang dari pagi dengan aparat desa. Ayo, sekarang kita pulang, kita kembali. Yang penting kita sudah berusaha untuk mencari Mang Ujang. Namun gak ada hasil. Bapak kembali menepuk pundakku dan membalikan badannya untuk mengajakku pulang. Aku mengangguk. Sekilas aku melihat tugu kecil itu kembali. Namun kali ini berbeda. Nampak ada seseorang yang lewat di antara pepohonan hutan. Seseorang yang bungkuk yang berjalan perlahan di belakang tugu itu. Jaraknya tidak terlalu jauh, hingga membuatku secara tidak sadar berbalik dan mendekati lapangan kecil itu. Rasa penasaran akan sesuatu yang melintas di sana membuat kaki ini melangkah secara perlahan dengan kedua mata yang terbuka lebar. Namun, mereka mana maneh? Kata si bapakku yang sambil menarik pundakku, sehingga aku menghentikan langkahku pada saat itu. Sudah Bapak bilang jangan mendekati tempat itu. Ayo pulang. Aku hanya mengangguk ketika Bapak mengajakku pulang kembali. Aku akhirnya membalikkan badanku. Namun aku sempat menoleh kembali ke tempat tersebut. Dan betapa kagetnya ketika aku melihat sesosok nenek-nenek yang berdiri menatapku di sana sambil tersenyum. Aku tidak bisa memalingkan pandanganku. Aku terus saja melihat si nenek-nenek itu yang terlihat seperti manusia pada umumnya. Tis, Bapak kembali memanggilku. Aku akhirnya memalingkan kembali wajahku dan membiarkan si nenek itu berdiri di sana tanpa aku tahu siapa nenek itu sebenarnya. Malam pun tiba. Bapak yang merupakan bandar sayur dan Mang Ujang yang seringkali menjual hasil hutannya kepada Bapak membuat dirinya iba kepada Bu Ella dan anaknya. Dia menyuruh ibu untuk menemani Bu Ella, membawakannya makanan dan jajanan hingga Mang Ujang ditemukan. Pak RW dan beberapa warga juga melakukan hal yang sama. Mereka menemani Bu Ella hingga rumahnya sangat ramai pada malam itu. Memang wajar, masyarakat di kampung saling membantu satu sama lain. Dan itu yang aku rasakan terhadap perlakuan warga terhadap Ibu Ella. Namun berbeda denganku, aku mempunyai tugas yang mengharuskan aku beristirahat lebih awal. Sehingga aku tertidur ketika mereka semua berada di rumah Ibu Ella. Karena tengah malam nanti, aku akan terbangun kembali, menunggu mobil pick-up yang dibawa supir ke pasar induk untuk menerima uang penjualan sayur dan menerima sayuran dari petani di subuh nanti untuk dijual kembali ke pasar induk di keesokan harinya. Waktu pun terus berlalu. Tak terasa sudah pukul 1 malam. Nampak ada satu mobil yang diisi oleh Suhro sebagai supir dan Nardi sebagai kenek yang merupakan pegawai Bapak. Mereka hendak pulang ke rumah untuk menyetor uang kepadaku yang menunggu di rumah. Sebenarnya ada satu mobil lagi yang dikendarai oleh Iki pada saat itu. Namun karena jam 9 malam sayuran yang diangkut sudah terjual, jadi dia sudah pulang terlebih dahulu. Tinggal satu mobil lagi yang dikendarai oleh mereka berdua yang pulangnya setelah sayuran habis terjual. Perlu diketahui, jalur masuk ke kampungku ini memang sedikit agak ekstrim pada saat itu. Jalanan yang menanjak dengan kontur tanah yang berbatu, juga tanpa penerangan sama sekali. Tentu saja harus melewati hutan tempat Mang Ujang hilang hingga hari ini. Mungkin apabila kalian melewatinya ketika sekarang, jalanannya akan mulus. Pohon yang menutupi jalanan tidak terlihat lagi, sehingga matahari yang masuk cahayanya itu terlihat jelas. Namun dulu tidak seperti itu. Hutan ini sangat lebat, dahan-dahan pohonnya pun sampai menutupi jalan.
Tak jarang banyak sekali monyet-monyet yang melompat di antara pepohonan itu. Bahkan tak jarang pula banyak ular yang harus melintas ke jalanan tersebut. Dan kita harus menunggu sampai ular itu selesai melintas. Namun hal itu tidak berlaku pada supir bapak, karena mereka sudah terbiasa dengan hal tersebut. Lebatnya hutan tidak menyurutkan mereka untuk pulang, karena memang sudah tugasnya mengantarkan sayur dari petani ke pasar induk dan pulang ketika malam setelah sayur habis di hari itu. Cena si Ujang hilang di hutan, kata Suhro yang bertanya kepada Nardi dengan tatapannya yang fokus ke jalan yang gelap sambil merokok. Nardi yang menoleh, dia tersenyum mendengar hal itu dan menjawab dengan sedikit bercanda. Lah paling diumpetin hantu mungkin, atau sedang tapak kunjung biar kaya gitu. Ucap Nardi sambil tertawa dan mengisap rokok. Jangan gitu, kasihan Bu Ella kalau nggak pulang-pulang sampai sekarang. Obrolan tentang Mang Ujang menghiasi perjalanan mereka ketika pulang. Mereka berdua heran, Mang Ujang yang tahu seluk-beluk hutan tiba-tiba tidak bisa pulang. Seseorang yang bahkan dipercaya ketika ada seseorang tersesat di hutan, kini menghilang begitu saja. Di tengah-tengah obrolan mereka tentang Mang Ujang, secara kebetulan mobil mereka tiba-tiba berhenti di tengah hutan yang gelap. Mesinnya mendadak mati, sehingga mereka harus turun dari mobil dan mencari tahu apa yang terjadi. Suasana gelap menyelimuti mereka pada saat itu. Pohon yang menjulang tinggi sampai ke atas, dengan suara-suara hewan malam yang menghiasi hutan tersebut, mungkin membuat orang lain merinding. Namun berbeda dengan Nardi dan Suhro, mereka sudah terbiasa karena mereka sering melewati jalanan tersebut. Aduh ini kayaknya air radiatornya udah dikit, perlu ditambah. Bang pun ternyata air di belakang jok buat ngisi air radiator, kata Suhro yang menyuruh Nardi untuk mengambil air yang diisikan ke radiator mobilnya. Nardi yang saat itu sedang merokok langsung turun dan membuangnya ke pinggir jalan. Dia menginjaknya beberapa kali agar apinya padam sebelum akhirnya dia merogoh air minum yang ada di belakang jok mobil untuk diberikan pada Suhro. Namun, tepat ketika dia sedang mengambil air, tiba-tiba, "Ternaon Jang?" Sontak Nardi kaget. Ketika memalingkan wajahnya, dia melihat sesosok nenek tua di tengah hutan yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia terdiam sebentar, menjaga jarak dengan nenek itu. Dia melihat seksama nenek itu dengan kedua matanya. Bahkan dia melihat kakinya yang nampak-nampak ke tanah. Dia memastikan bahwa apa yang dia lihat adalah manusia, bukan sosok makhluk yang datang kepadanya di tengah malam seperti ini. Nenek ngapain di tengah hutan malam-malam gini? Kata Nadi dengan nada heran. Ini nenek mau pulang. Nenek mau pulang setelah ngambil kayu bakar untuk masak besok, katanya sambil tersenyum. Senyumnya hangat kepada Nardi, membuat dirinya semakin yakin bahwa nenek yang dia lihat bukanlah sosok makhluk jadi-jadian yang penghuni hutan tersebut. Meskipun di dalam perkataannya ada hal yang sedikit membuat dia bertanya-tanya. Kenapa dia mencari kayu bakar di tengah malam seperti ini? Apalagi di tengah hutan yang sangat dihindari oleh warga kampung. Suhro yang melihat Nardi sedang ngobrol dengan nenek itu pun akhirnya mendekat. Dia heran dengan nenek yang dia temui di tengah hutan tanpa ada penerangan sama sekali. Yang, nenek ikut pulang ya, biar cepat kalau pakai mobil mah. Suhro pada saat itu mengangguk, tanpa menanyakan alasan si nenek itu berada di tengah hutan ketika malam. Sudah wajar baginya untuk membantu orang-orang yang nebeng dengan mobilnya ketika mereka akan pulang ke kampung. Bukan 1 atau 2 kali dia melakukan hal itu. Sudah menjadi rahasia umum bagi mereka yang melewati jalan ini ketika malam dan menumpang kepada kendaraan yang melintas. Karena tak ada kendaraan umum atau ojek yang mau melewati tempat ini ketika malam sudah tiba. Nih, duduknya di depan aja tuh, masa duduk di belakang? Gak enak sudah di depan aja bareng, kata Suhro yang menawarkan dirinya untuk duduk di depan bersamanya. Sedangkan Nardi duduk di belakang. Namun dia menolak. Dia berkata bahwa dia akan duduk di belakang saja hingga sampai di kampung nanti. Dia hanya berterima kasih sudah diberikan tumpangan oleh mereka berdua. Aku yang menunggu mereka kini sedikit terkantuk-kantuk di depan rumah dengan secangkir kopi dan sarung yang menutupi seluruh tubuhku. Aku menunggu mereka pulang sambil sekali ditemani oleh Iki yang sudah pulang terlebih dahulu dan tertidur di sebelahku pada saat itu. Ini supir pada kemana ya? Sambil melihat jam dindingnya sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Aku hanya melamun sambil menyeruput kopi.
melihat gelapnya malam di luar rumah yang bertabur bintang di atas sana. Namun tak berapa lama, aku dikejutkan oleh suara mobil yang dipaksa ngebut di jalanan berbatu. Di sana, aku melihat Nardi dan Suhro yang nampak ketakutan di dalam mobil tersebut. Aku langsung berdiri dan menghampiri mereka berdua. Mereka turun dan berdebat tentang sesuatu sambil berlari ke arah rumah. Cek aing oge sia teh eta teh jurig sia teh. Buktina ngaleungit eta si Nini eta, kata Suhro dengan napas yang terengah-engah. Namun hal berbeda diungkapkan oleh Nardi. Dia menolak argumen yang diberikan oleh Suhro. Tapi itu ayah itu suluhna di ditu. Maknya jurig ngalah suluh. Tinggali aya kene itu kayu bakarna. Diraku jurig ngalah kayu bakar. Ternaon? Sete atuh diraku nini jurig. Seketika aku coba menenangkan mereka berdua. Suhro nampak ketakutan atas apa yang terjadi, sehingga dia ngebut di jalan yang berbatu sampai di rumah pada malam itu. Aku mencoba mencari tahu kenapa mereka bisa ketakutan seperti itu. Akhirnya Suhro bercerita tentang nenek yang dia temui yang tiba-tiba menghilang begitu saja sebelum memasuki kampung. Sehingga dia mempercepat laju mobilnya karena dia menyangka bahwa itu adalah hantu. Namun Nardi sedikit ragu akan hal itu karena dia sudah memastikan bahwa dia melihat kaki si nenek itu napak ke tanah tidak melayang. Aku kembali teringat apa yang aku lihat di hutan dengan cerita mereka berdua. Sosok nenek tua yang aku lihat di lapangan di tengah hutan yang mungkin saja sama dengan yang mereka temui tadi di hutan. Apakah ini sebuah pertanda? Entahlah, aku tidak tahu hal itu. Aku hanya mengambil uang sayur dari mereka dan menyuruh mereka pulang dan beristirahat saja. Aku juga membangunkan Iki yang tertidur pulas di sana untuk pulang ke rumahnya. Nah, kayu bakar yang ada di mobil itu dibawa oleh Iki untuk dipakai menjadi kayu bakar di rumahnya. Karena Suhro dan Nardi itu tidak mau membawa kayu bakar tersebut. Mereka takut katanya, takut kenapa-napa. Hingga akhirnya kayu bakar itu dimanfaatkan oleh Iki karena rata-rata warga kampung masih menggunakan kayu bakar. Aku lalu memarkirkan kedua mobil itu agar gampang ketika sayuran diangkut ke atas mobil saat pagi tiba. Sedangkan Suhro, Nardi, dan Iki pulang ke rumah masing-masing yang letaknya masih berada satu kampung denganku. Pada malam itu, Iki pulang sambil menggendong kayu bakar yang dia bawa. Dia berjalan di tengah malam di sebuah kampung yang sepi dan hening. Yang ada saat itu hanya gonggongan anjing yang sepertinya menunggu pemiliknya pulang. Kondisi rumah Iki pun terlihat sangat sepi karena ibu dan bapaknya dan kedua adiknya masih tertidur pulas. Ia pun akhirnya masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Kayu bakar yang dia bawa, dia simpan di dekat pintu untuk nantinya dipakai ibunya masak. Dia lalu terduduk lemas di sebuah kursi di ruang tengah. Rasa kantuknya yang begitu kuat membuat dirinya kembali tertidur di atas kursi dengan kain sarung yang dia pakai untuk menutupi tubuhnya. Kampung kembali menjadi hening. Aku yang ada di depan rumah memilih untuk memejamkan mata, menunggu para petani datang sambil membawa hasil tani ketika subuh menjelang. Sedangkan di tempat lain, di rumah Iki, ia dikejutkan oleh suara ketukan dari sebuah pintu. Ia terkantuk-kantuk dan melihat jam dinding yang di sana. Tampak jam menunjukkan pukul 3:30. Ia bangun. Ngapain sih? Siapa sih yang ngetuk-ngetuk pintu? Suara ketukan itu sangat pelan. Iki berjalan menuju pintu. Mulutnya menguap. Dia masih kurang tidur. Ia membuka pintunya dengan perlahan. Suara decit pintu dari kayu terdengar dengan jelas ketika suasana sedang hening seperti itu. Tampak di sana sosok yang asing muncul di depan pintu. Wajahnya tersenyum dengan tubuhnya yang nampak membungkuk. Rambutnya yang putih terurai dengan wajahnya yang keriput. Dia menatap Iki yang masih mengantuk di depan pintu rumahnya. Ada apa, Nek? Iki nampak bingung. Ada seorang nenek-nenek datang ke rumahnya ketika subuh tiba. Nenek tersebut mengangkat salah satu tangannya secara perlahan. Tangannya benar-benar keriput, terlihat jelas orehnya. Dia membuka mulutnya secara perlahan sambil berkata kepada Iki yang ada di sana. Nenek mau bawa kayu bakar yang tadi ketinggalan di mobil, katanya sambil menunjuk kayu bakar yang dia simpan di dalam rumah. Sontak perasaan Iki berubah ketika dia mendengar hal itu. Seperti ada hawa dingin yang menusuk dari luar yang membuatnya merinding secara tiba-tiba. Belum lagi lampu yang menyala berkedip begitu saja dalam beberapa kali, membuat suasana di depan rumahnya menjadi menyeramkan. Selang beberapa menit berlalu, nenek itu tiba-tiba menghilang begitu saja.
Dan entah kenapa, Iki yang membuka pintu rumah pun ikut menghilang. Hanya kayu bakar yang ada di dalam rumahnya dengan pintu yang terbuka lebar pada saat itu yang diketahui oleh keluarganya ketika pagi tiba. Tis, bangun Tis. Aku dibangunkan oleh bapak ya pagi itu. Rasa kantuk masih menyerang ketika aku kurang tidur, membuat aku berat untuk membuka mata. Setelah aku menerima sayur ketika subuh dari para petani, biasanya aku akan tidur kembali di depan rumah dan dibangunkan di siang hari oleh bapak ketika sayuran sudah siap untuk diangkut ke mobil. Namun kali ini aku dibangunkan tepat 1 jam ketika aku tidur kembali. Aku diinterogasi tentang hilangnya Iki, karena keluarganya datang dan menanyakan keberadaannya yang kini menghilang si Iki entah kemana. Bahkan mereka membawa kayu bakar yang tergeletak begitu saja di dalam rumah sebagai bukti bahwa Iki sudah pulang ke rumahnya namun menghilang. Aku menjelaskan kembali tentang Iki, tentang kedatangan Suhro dan Nardi, tentang kejadian mereka yang bertemu dengan nenek-nenek di jalan yang membawa kayu bakar itu lalu menghilang begitu saja. Aku berkata bahwa Iki benar-benar pulang dan dia sempat tidur di sebelahku ketika aku menunggu Suhro dan Nardi pada malam itu. Bahkan aku menyusul mereka berdua untuk memperkuat argumenku tentang Iki dan memastikan bahwa Iki memang pulang ke rumahnya. Apa gara-gara nenek yang nebeng ke mobil Suhro dan Nardi gitu pak? Tanyaku kepada bapak. Bisa jadi, itu pelaku pesugihan yang ada di balik hutan kemarin yang bapak bicarakan kepada kamu Tis. Tapi pak, waktu itu juga kan pas kita cari Mang Ujang, aku inget tuh pernah bertemu nenek-nenek di lapangan itu. Aku takut bahwa sosok itu adalah sosok yang sama dengan Suhro dan Nardi temui di jalan itu pak. Semua terdiam. Mereka bingung atas apa yang aku katakan. Apakah mereka harus percaya atau tidak atas apa yang aku ucapkan? Karena tidak mungkin nenek-nenek itu bisa menghilangkan orang begitu saja. Bapak yang mendengar perkataanku langsung berpikir keras bahwa dia sampai memanggil Pak RW untuk mendiskusikan hal tersebut. Ini sudah menjadi hal serius. 2 orang di kampung menghilang begitu saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini ada hubungannya dengan tempat pesugihan yang ada di balik hutan yang berbatasan dengan kampung sebelah? Atau mungkin ada misteri lain di balik itu? Bapak akhirnya memutuskan untuk mencari kembali mereka ke hutan bersama warga. Dia mencoba mempercayai atas apa yang aku lihat. Jadi bagaimana pak? Kita mau nyusuri hingga ke tempat pesugihan itu. Nanti kalau kuat bagaimana? Nampak ada sebuah keraguan dengan Pak RW dan para warga. Mereka yang tahu bagaimana seramnya hutan itu membuat mereka nampak ragu. Namun bapak berusaha meyakinkan mereka bahwa mereka harus mencoba untuk mencarinya. Karena kalau tidak, bapak khawatir akan ada orang lain lagi yang kembali menghilang. Pak RW yang mendengar hal itu langsung berbalik dan berkata kepada para warga untuk mengikuti saran bapak. Akhirnya, bapak dan para warga sepakat untuk mencari mereka ketika siang tiba. Ketika bapak dan aku sudah kembali selesai mengangkut hasil tani warga ke pasar induk yang ada di kota. Hingga siang pun tiba, nampak awan hitam muncul begitu saja, menutupi matahari yang bersinar dengan terangnya di atas. Warga kini mulai pencarian kembali Iki dan Mang Ujang yang hilang entah kemana. Sedangkan Suhro dan Nardi, dia berangkat ke pasar. Nardi kini menjadi supir yang seharusnya dia kendarai oleh Iki. Mereka berdua pun diberikan amanat untuk melaporkan kejadian ini kepada aparat desa dengan berkas-berkas yang sudah bapak siapkan sebelumnya. Bahkan, bapak berpesan bahwa ini adalah laporan dari bapak, seseorang yang mereka kenal sebagai bandar sayur di kampung tersebut. Hal itu sengaja dia buat agar laporannya bisa segera diproses oleh mereka dan bisa membantu pencarian orang-orang yang hilang di sana. Entah mengapa, pencarian kali ini begitu sulit. Alam rupanya tidak berpihak kepada kita semua. 1 jam setelah kita masuk ke dalam, hujan pun turun, membuat semua jalanan menjadi becek dan licin. Apalagi kabut tebal turun hingga membuat pandangan kita terbatas. Namun suara dari benda-benda yang dipukul oleh warga membuat suasana jadi sedikit ramai. Meskipun lama-kelamaan suara itu menghilang satu persatu karena suaranya tertutup oleh hujan yang semakin deras hari itu. Tis, tunggu dulu di sini. Bapak mau ke Pak RW dulu untuk menanyakan tentang kelanjutan pencarian ini. Nampaknya hal itu harus segera dihentikan karena suasananya semakin tidak memungkinkan, kata bapak sambil menatap langit yang gelap. Aku hanya mengangguk dengan salah satu tangan yang memegang daun pisang untuk menutupi tubuhku agar tidak basah. Hawa hutan ketika hujan membuat siapapun akan kedinginan, termasuk aku yang sedang berada di sini. Aku akhirnya ditinggal sendirian.
Bapak kemudian berbalik dan berjalan menuju Pak RW dan salah satu warga yang letaknya tak jauh dari sana. Dia berjalan menembus kabut hutan dan secara perlahan menghilang begitu saja di sana. 1 menit, 2 menit, 3 menit, bahkan hampir 10 menit berlalu. Aku tidak menemukan tanda-tanda bahwa Bapak kembali kepadaku. Tubuhku semakin kedinginan. Tanah hujan semakin deras dan daun pisang yang aku pakai tidak berguna lagi. Akhirnya aku berdiri kembali, melihat sekelilingku yang penuh kabut. Hawa hutan yang terasa hening sekali sekarang. Seperti tidak ada tanda-tanda warga yang di dekatku pada saat itu. Aku seperti sendirian, di tengah hutan dan lebat, diguyur oleh hujan yang deras. Dengan perasaan dingin yang menusuk, akhirnya aku memutuskan untuk kembali menyusul Bapak yang kini belum kembali. Jalanan yang licin akibat hujan, juga kabut yang membuat jarak pandangku terbatas, membuatku berjalan pelan sambil berpegangan pada dahan pohon saat itu. Aku benar-benar tidak merasakan bahwa ada warga yang ikut mencari orang hilang di sekitarku. Aku seperti sendirian. Yang kulihat hanyalah kabut putih dan juga pepohonan yang lebat. Apakah aku tersesat? Atau mungkin apa yang tersesat? Aku tidak tahu. Yang pasti aku harus bergegas kembali, karena aku benar-benar merasa sendirian. Hampir lebih dari 15 menit aku berjalan. Aku tidak merasakan kehadiran Bapak juga para warga di sekitarku. Semuanya benar-benar hening. Hanya terdengar suara hujan yang deras yang terdengar olehku. Hingga tepat ketika aku berjalan kembali, aku seperti melihat ada 2 bayangan yang sedang ngobrol di sana. Kabut putih yang tebal membuatku tidak bisa mengetahui mereka berdua. Dari bayangan yang kulihat, itu adalah Pak RW dan Bapak yang sedang ngobrol di sana. Seketika rasa khawatirku hilang. Aku menghela napas panjang dan bersyukur bahwa aku menemukan mereka berdua. Aku mempercepat langkahku pada saat itu. Jalanan yang licin membuatku harus berhati-hati. Namun aku semakin senang karena aku semakin dekat dengan mereka. Beberapa kali aku berteriak. Namun sepertinya suara hujan ini membuat mereka tidak mendengarku. Aku berjalan dan berjalan di jalan setapak yang licin, mendekati mereka berdua. Rasa lega semakin terasa ketika aku semakin dekat dengan mereka, meskipun jarak pandangku terbatas akibat kabut tebal. Namun aku yakin bahwa mereka adalah Bapak dan Pak RW yang tertutup oleh kabut di sana. "Pak, Bapak!" Aku mulai berteriak, mengangkat tanganku dan berharap aku bisa menempuk pundaknya. Namun bayangan itu mendadak hilang saat aku sentuh. Bayangan Bapak dan Pak RW yang tadi kulihat itu seperti berubah menjadi kepulan asap ketika aku akan memegangnya. Sehingga tubuhku oleng. Aku tidak bisa mempertahankan tubuhku pada saat itu. Saat itu juga aku terjatuh dengan sendirinya. Aku terguling di antara semak-semak hutan bersama dengan hujan yang terus mengguyur tubuhku yang jatuh pada saat itu. Seketika aku tak sadarkan diri di sana. Dan entah mengapa, aku kembali bangun ketika malam tiba di dalam hutan tersebut. Tubuhku terasa perih ketika aku terbangun. Ranting-ranting pohon yang aku tabrak ketika aku terjatuh pada saat itu membuat sebagian tubuhku terluka. Namun aku masih bersyukur karena anggota badanku tidak ada yang terkilir. Hujan yang nampaknya sudah berhenti yang kini berganti dengan sinar bulan purnama yang setidaknya bisa membuat kedua mataku bisa melihat keadaan hutan ketika malam. Meskipun sedikit samar-samar. Aku harus bagaimana? Aku hanya terduduk lemas di bawah sebuah pohon besar di dekatku. Tak terasa mataku tiba-tiba berkunang-kunang. Aku bingung harus melakukan apa. Tiba-tiba aku mendengar suara di telingaku. Suara itu seperti suara burung. Namun aku langsung waspada. Apalagi aku berada di tengah hutan di malam seperti ini. Suara-suara hewan malam kini muncul dan terdengar olehku. Terutama suara burung hantu yang mengagetkanku. Aku semakin bergidik ketakutan. Aku mendekatkan kakiku dan memegangnya. Aku menunduk. Aku sangat ketakutan melihat keadaan sekitar yang kini gelap gulita. Di tengah kebingunganku, aku terus-menerus berpikir tentang segala hal pada situasi seperti ini. Aku tidak bisa berteriak meminta tolong, karena tidak mungkin ada warga kampung yang berkeliaran di hutan ini sekarang. Aku akhirnya memberanikan diri mencoba untuk keluar dari tempat ini dan pulang ke kampung untuk beristirahat. Berusaha menebus malam dengan jalur yang aku ketahui
dan hanya bermodalkan sinar bulan sebagai peneranganku satu-satunya. Setelah berjalan beberapa menit menembus hutan, langkahku tiba-tiba berhenti karena aku mendengar sesuatu yang muncul dari dalam kegelapan malam. Suaranya seperti seseorang yang sedang berjalan dan menyeret kakinya di antara dedaunan kering di tengah hutan. Krusak, krusak, krusak. Suara tersebut kembali terdengar olehku. Bahkan suara itu terdengar semakin jelas. Dan suara itu membuat aku yakin bahwa itu bukanlah suara hewan malam seperti babi hutan yang datang kepadaku untuk mencari makan. Tapi ini bukan. Seperti suara langkah seseorang yang sengaja menyeret kakinya di antara dedaunan kering. Entah mengapa, tepat ketika aku mendengar suara itu, hatiku berkata bahwa aku harus menjauhi tempat itu dengan segera. Tanpa penerangan sama sekali, aku akhirnya berjalan kembali dengan meraba pepohonan di sekitar. Aku melakukan hal itu agar aku tidak terjatuh akibat jalanan yang aku lewati yang penuh lumut dan berlumpur. Apalagi sinar bulan tidak sepenuhnya mampu menerangi jalanku. Pikiranku kacau, hatiku kacau. Aku terus-menerus berpikir yang tidak-tidak selama di hutan ini. Namun, aku harus tetap bergerak. Karena aku harus bisa keluar dari hutan ini dengan segera. Tak lama aku berjalan melewati pepohonan. Akhirnya, aku menemui jalan setapak. Aku pun bisa berlari menyusuri jalan tersebut. Aku yakin bahwa jalan tersebut adalah jalan setapak yang bisa menembus hutan dan sampai di kampung. Aku terus-terusan lari dengan rasa takut melewati jalan setapak yang becek dan berlumpur tersebut tanpa henti. Keringat dingin kini membanjiri tubuhku. Tanganku tak henti-hentinya bergetar karena ketakutan. Bahkan beberapa kali aku menutup telingaku karena suara-suara malam di dalam hutan membuat jantungku berdetak sangat kencang. Hingga langkahku mendadak berhenti di tengah jalan setapak yang kini aku lalui. Karena sepasang mata merah tiba-tiba muncul tak jauh di depanku, bersama dengan bayangan hitam yang bercampur dengan gelapnya hutan pada malam itu. Itu apa? Mulutku mengeluarkan suara dengan sedikit gemetar. Tubuhku tiba-tiba berhenti ketika ada sesuatu di depanku yang menghalangi ketika aku berlari melewati jalan setapak ini. Kini aku hanya bisa terdiam dan tidak bisa menggerakkan tubuhku karena tekanan yang dikeluarkan oleh sesuatu yang tiba-tiba muncul dengan mata merahnya yang menyala di depanku. Aku berusaha membuat tubuhku kembali bergerak. Dengan rasa takut yang kini mulai memuncak, aku mau tidak mau harus berjalan kembali ke arah sebaliknya dan mencari jalan lain agar aku bisa melewati sepasang mata yang berdiri di jalanan setapak itu. Namun, rusak, rusak, rusak. Dari arah belakang terdengar kembali suara orang yang berjalan. Suara yang terdengar dari dalam hutan yang rupanya terus-menerus mengikutiku. Dengan kaki yang terus-menerus diseret melewati daun-daun kering agar suaranya terdengar olehku. Rasa panik dan bingung kini terasa olehku. Di ujung sana ada sepasang mata dengan bayangan hitam yang besar yang menutupi jalan setapak tempat aku berlari pada saat ini. Di belakang sana terdengar suara langkah kaki yang mengikutiku dari belakang secara perlahan. Aku terjebak di antara keduanya, di mana di kiri dan kanan jalan setapak itu hanyalah semak-semak berduri di antara pepohonan besar yang gelap gulita. Di saat kebingungan pada saat itu, aku akhirnya melakukan hal yang menurutku sangatlah bodoh yang dilakukan. Karena aku tidak tahu harus berbuat apa pada kondisi seperti itu. Rusak, rusak. Aku akhirnya berlari ke arah semak hutan dan membiarkan tubuhku terkena duri tajam yang melukaiku pada saat itu. Rasa perih mulai terasa di sekitar tanganku. Aku hanya meringis kesakitan ketika aku sengaja membiarkan tubuhku melewati semak-semak hutan yang berduri. Aku terus-menerus berlari, melewati beberapa semak-semak yang menghalangi jalanku. Kaki, tangan, bahkan wajah kini terasa perih akibat luka yang disebabkan duri dari semak-semak tersebut. Aku mencoba bertahan dari rasa perih yang aku rasakan agar aku bisa terhindar dari sesuatu yang aku lihat tadi. Namun, ketika aku keluar dari semak-semak hutan dengan luka yang memenuhi tubuhku, aku menemukan sebuah tempat kecil yang dikelilingi oleh pepohonan hutan. Napasku terengah-engah. Aku sedikit membungkukkan badanku supaya menahan kakiku agar tidak terjatuh. Kini, aku berada di sebuah tempat yang dilarang untuk Bapak masuki ketika aku mencari Mang Ujang. Sebuah lapangan kecil dengan sebuah tugu di ujungnya, yang merupakan tempat pesugihan yang ada di balik hutan tersebut. Aku tahu tempat ini. Tinggal aku kembali mengikuti jalan setapak.
Aku berbalik dan mencari jalan setapak yang pernah aku lewati bersama bapak tersebut. Namun entah kenapa aku tidak melihatnya sama sekali. Lapangan itu dipenuhi oleh pepohonan lebat di semua sisinya, seperti tidak ada jalan keluar sama sekali. Aku sungguh bingung, benar-benar sangat kebingungan. Aku harus melakukan apa untuk bisa keluar dari hutan ini? Hahaha, ulah bingung gitu jang. Ya mending dia ulin jeng kaulah. Terdengar suara yang begitu jelas di tengah hutan. Aku tidak tahu siapa dia, namun suaranya terdengar begitu jelas. Hal itu membuat detak jantung dari denyut nadiku tiba-tiba kuat dan terasa oleh tubuhku. Bersamaan dengan suara seorang wanita tua yang secara samar-samar terdengar olehku kembali. Sini jang, kadia. Ulin yuk, ulin jeng kaulah ayo. Jantungku kembali berdetak ketika suara itu terdengar. Ketika mendengar suara wanita dengan memakai bahasa Sunda yang terdengar dengan nada yang cempreng di tengah hutan yang gelap. Aku tak menghiraukan suara ajakan tersebut. Tubuhku ketakutan dan hanya bisa duduk dan menunduk. Aku berharap suara itu menghilang kembali di tengah hutan setelah aku tidak merespon atas apa yang dia katakan. Namun, aku merasakan sesuatu yang aneh. Ketika aku coba tak menghiraukan tersebut, aku seperti merasakan ada sesosok tangan yang sedang menggapai pundakku pada saat itu. Serta kuku-kukunya yang tajam, terasa tangan itu menyentuhku secara perlahan. Aku semakin ketakutan, karena tangannya terasa sangat kurus dengan kuku-kuku yang panjang. Dan kini telah memegang salah satu pundakku dan menggerakkannya secara perlahan hingga ke arah leherku. Tangan tersebut terus bergerak secara perlahan. Aku benar-benar ketakutan. Aku hanya bisa berdiam ketika tangan itu bergerak dengan sendirinya. Namun ketika tangan itu hampir saja menyentuh leherku, aku refleks menepis tangan itu. Aku langsung berlari sambil menjauhi pohon tersebut beberapa langkah. Dan ketika aku membalikkan badan untuk melihat sesuatu yang memegangku tadi, aku sungguh kaget dengan apa yang kulihat. Aku melihat salah satu sosok wanita yang menggantung terbalik, tepat di salah satu dahan di salah satu pohon tersebut yang berdiri tadi. Tepatnya di mana aku sedang tadi berdiam diri. Sungguh menyengerikan. Tubuhnya menggantung seperti kelelawar, namun tidak terlihat ada sayap kelelawar yang terlihat di antara tangannya. Yang terlihat hanyalah tubuh yang kering kerontang, tanpa pakaian, dengan kuku-kukunya yang panjang. Wajahnya terkekeh-kekeh kepadaku. Rambutnya yang panjang dan terurai hingga ke bawah. Juga wajahnya yang terlihat sangat kurus dengan gigi-giginya yang tajam. Terlihat jelas olehku pada saat itu. Kulitnya sangat pucat, seperti mayat yang baru saja terendam oleh air yang beberapa hari. Benar-benar pucat pasi. Kini dia menggeleng-gelengkan kepalanya sambil mengangkat tangannya dan melambaikan tangannya kepadaku, seperti ingin mengajak bermain dengannya di tengah hutan yang gelap ini. Nah, make manjauh maneh. Kadia. Makhluk itu kembali berbicara denganku. Bahkan kini dia tertawa dengan lepas ketika aku berdiri dan melihat wujudnya yang begitu menyeramkan. Baru kali ini aku melihat makhluk dengan kedua mataku dengan sangat jelas dan tepat berada di depan mataku. Aku refleks berteriak di tengah hutan. Saking kerasnya suara yang aku keluarkan bahkan membuat burung-burung yang tertidur di malam itu mendadak bangun dan terbang menjauh. Dengan cepat aku kembali melangkahkan kakiku lagi, meskipun rasa perih masih terus terasa di tubuhku. Tapi dalam pikiranku saat itu, aku harus segera menjauh dari makhluk yang dengan jelas menampakkan dirinya kepadaku. Mereka mana yang? Ayo, main ayo, ulah kabur. Aku kembali mendengar suara dari makhluk itu ketika berlari menembus lebatnya hutan. Bahkan, aku sampai beberapa kali terjatuh karena kurangnya penerangan yang menerangi jalanku. Dan rasa panik yang terasa olehku pada malam itu. Suara tawa yang memekakan telinga kini terdengar jelas olehku ketika aku berlari. Meskipun nampaknya makhluk itu tidak mengejarku, namun tetap saja suara tawanya yang sangat keras dan menyeramkan terdengar sangat jelas di telingaku. Aku terus-menerus berlari tak tentu arah kali ini. Aku tak peduli kemana aku akan berlari. Yang pasti, aku harus berlari lurus dengan sekuat tenaga agar aku tidak kembali lagi ke tempat itu. Hingga
Kurang lebih 10 menit kemudian, dengan ketakutan yang mendalam, aku berhenti di salah satu besar di tengah hutan. Dan aku yakin, aku tidak akan kembali ke tempat tadi lagi. Karena aku tidak menemukan batu besar ini ketika aku berlari dan kembali beberapa kali ke tempat tersebut. Aku berhenti dengan napas ngos-ngosan. Sekarang, aku tidak tahu ada di mana. Aku tidak tahu akan bisa keluar dari hutan ini kapan. Bahkan aku tidak tahu aku akan bertahan di hutan ini sampai pagi tiba atau tidak. Apakah ini yang dirasakan oleh Mang Ujang dan Iki yang kini menghilang di tengah hutan? Gumamku sambil merasa kecapean pada saat itu. Aku benar-benar bingung, sedih, takut, dan pasrah akan keadaan ini. Akhirnya aku menyandarkan tubuhku ke arah batu tersebut dan berharap tidak ada makhluk yang menampakkan diri lagi di tengah hutan. Apalagi malam semakin larut, dan itu adalah waktu yang pas untuk mereka memunculkan dirinya. Dengan tubuhku yang sangat kelelahan, aku akhirnya menyandarkan tubuhku di dekat batu tersebut dan sekedar untuk beristirahat. Namun rupanya, teror yang aku alami belum selesai. Aku kini melihat setitik cahaya kecil di antara pepohonan hutan yang bergerak mendekatiku secara perlahan. Kresek, kresek, kresek. Aku hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum pasrah akan situasi yang aku alami sekarang. Bahkan aku sedikit memukul-mukul batu yang ada di belakangku saking pasrahnya dengan kondisiku saat ini. Ya Tuhan, itu makhluk apa lagi sekarang? Allahu Akbar, Allah. Teriakku dengan pasrah saat itu. Aku bahkan menangis karena aku bingung dengan keadaan sekarang. Aku yang sedang menyandarkan tepat di sebuah batu besar di tengah hutan, kini terus melihat titik cahaya tersebut terbang dan melayang di antara pepohonan hutan dari kejauhan. Kesak, kesak. Terdengar lagi suara seseorang yang sedang berjalan, diiringi dengan titik cahaya yang terlihat sedang melayang ke sana kemari di antara pepohonan hutan yang lebat tersebut. Dan di situ aku mulai menguasai keadaanku. Aku mulai berpikir positif. Apa jangan-jangan itu bapak yang membawa obor untuk menjemputku? Ah, tidak mungkin. Bapak tidak menjemput memakai lampu minyak. Bapak pasti pakai senter. Kini aku menggelengkan kepala kembali. Pikiranku sangat kacau. Rasa lelah dan ketakutan yang menghantui pikiranku membuat aku tidak bisa berpikir jernih. Jadi siapa yang membawa cahaya tersebut? Titik cahaya yang tadi terlihat dari kejauhan secara perlahan mendekat dan mendekat. Aku yang sudah kebingungan menebak cahaya tersebut secara spontan berteriak ke arahnya. Saya tarik naon maneh? Siapa kamu? Teriakku seperti itu. Aku berteriak dengan sekuat tenaga dengan harapan dia menjawab teriakanku dan memastikan bahwa itu adalah manusia. Namun tidak ada jawaban yang membalas teriakanku. Sehingga tiba-tiba aku berpikir bahwa cahaya itu bukanlah cahaya dan sebuah langkah kaki dari manusia. Jujur, aku sangat ketakutan. Dengan napas yang masih terengah-engah dan tenaga yang hampir habis, aku berusaha menjauh dari cahaya tersebut. Namun kaki dan tubuhku tampak sudah mencapai batasnya. Aku sudah sangat capek dan tidak mampu lagi untuk berlari. Untung saja di belakang batu tersebut ada sebuah celah kecil yang seukuran denganku. Aku dengan susah payah mencoba untuk masuk ke dalam celah kecil tersebut, meskipun harus merangkak mundur agar masuk ke dalamnya. Di tengah-tengah kepanikan, aku kini melepaskan bajuku. Meskipun hawa dingin semakin terasa menusuk kulit, aku sengaja melepaskannya untuk menutupi celah kecil dengan bajuku, agar aku tidak diketahui oleh sesuatu yang mendekatiku itu. Dengan tubuh menggigil akibat hawa dingin yang semakin menusuk tulang, aku menunggu dan terus menunggu di dalam celah kecil itu, hingga aku akhirnya merasa aman. Mungkin sekitar 20 menit kemudian aku menunggu di dalam sana, hingga akhirnya aku kembali keluar secara perlahan. Baju yang aku pakai untuk menutupi celah itu aku pakai kembali karena tubuhku kini benar-benar kedinginan. Secara perlahan aku mengeluarkan kepalaku sambil melihat sekeliling. Aku khawatir sesuatu itu masih ada, namun sepertinya sudah aman. Secara perlahan akhirnya aku merangkak keluar dari celah kecil itu. Namun aku masih tetap waspada, karena mungkin saja dia kembali muncul di suatu tempat di hutan ini. Dan apa yang kutakutkan benar-benar terjadi. Nuju naon, Jang?
Sebuah tangan tiba-tiba menepuk pundakku dari belakang. Ketika aku sedang berdiri di belakang dan menghadap ke arah batu tersebut, aku tiba-tiba langsung kaget dan membalikkan badan melihat satu sosok yang membuatku sedikit berteriak. Ulah sieun Jang. Ieu Nini. Tadi Nini lihat Ujang lulumpatan di hutan ketika nenek sedang cari kayu buat masak. Jangan takut Jang. Nini bukan makhluk yang suka nakut-nakutin. Jangan takut. Sosok nenek tua itu muncul dengan wajah penuh keriput dan rambut yang tampak putih berantakan. Dia memakai baju kebaya yang sudah kotor dan berdebu, juga kain jarik berwarna hitam dan tidak memakai alas kaki sama sekali. Rupanya sebuah titik cahaya yang aku lihat sedang mendekatiku secara perlahan adalah obor yang dibawa oleh nenek tersebut. Dengan sedikit membungkuk, nenek itu terus-menerus berkata bahwa aku tidak boleh takut dengannya karena dia bukanlah makhluk menyeramkan yang aku temui tadi. Wajahnya penuh senyum, penuh kehangatan. Tidak ada wajah menyeramkan seperti makhluk yang berwujud wanita yang aku temui beberapa waktu lalu. Apakah ini nenek yang ditemui oleh Suhro dan Nardi? Sehingga ada rumor bahwa nenek inilah yang membuat Mang Ujang dan Iki menghilang. Rasanya tidak mungkin. Karena aku bisa melihat bahwa dia adalah manusia. Aku langsung berpikir tentang rumor yang menyebar ketika Iki dan Mang Ujang menghilang. Namun aku tidak bisa mengiyakan tentang rumor itu ketika aku bertemu dengannya di tengah hutan seperti ini. Kenapa Jang? Lamunanku tiba-tiba buyar. Ketika nenek itu bertanya kembali, dia tersenyum seperti layaknya seorang nenek-nenek kepada cucunya pada saat itu. Aku langsung membalasnya dengan senyuman dan menggelengkan kepalaku. Ini cu, minum dulu lahangnya. Nenek yakin Ujang pasti capek. Ujar si nenek itu sambil menyodorkan sebuah bambu berisi air gula aren untuk aku minum. Terima kasih Nek. Aku menerima bambu itu lalu meminumnya. Sebuah cairan air dari gula aren tersebut langsung masuk ke tenggorokanku. Aku yang lelah dan letih langsung sedikit terobati. Dedeh teuing Ujang. Nanaon di tengah leuweung kieu sorangan. Bentar nih, bentar. Ini siapa? Ucapku yang tiba-tiba memotong ucapan si Nini tersebut. Nenek itu mengangguk dan tersenyum dengan tubuh yang sedikit membungkuk. Nenek itu mengambil bambu yang sudah aku habiskan cairannya dan berkata, Nanti saja Nini ceritakan di jalan ya Jang. Jangan di sini. Sekarang kita ke tempat aman dulu. Bahaya kalau lama-lama berdiam diri di tempat ini. Kata si nenek tersebut sambil mengangkat tangannya untuk mengajakku ke suatu tempat di hutan tersebut. Aku yang sudah capek dan letih akhirnya menuruti apa yang si nenek itu katakan. Seperti terhipnotis, aku akhirnya mengikuti nenek tersebut dengan cahaya obor sebagai penerangannya, tanpa sekalipun mempertanyakan tentang dirinya yang sendirian di tengah hutan. Hingga akhirnya, aku kini kembali berjalan secara perlahan di tengah hutan, ditemani dengan cahaya obor dan sesosok nenek-nenek yang tiba-tiba datang entah dari mana. Terlihat sebuah gubuk kecil di dekat tebing yang menjulang tinggi di tengah hutan. Gubuk yang sepertinya sudah lama dibangun dan ditinggalkan oleh penghuninya. Entah siapa yang membuatnya di tengah hutan seperti ini. Namun yang pasti, gubuk itu kini dipakai oleh nenek yang ada di depanku untuk dijadikan tempat tinggal. Aku berhenti sejenak di depan gubuk tersebut. Aku merasa seperti banyak mata yang sedang mengawasiku. Aku memperhatikan sekeliling, hingga akhirnya suara dari si nenek tersebut membuyarkan lamunanku. Ayo, asup Jang. Ulah di luar. Bahaya. Bisi aya naon. Ucap si nenek tersebut. Iya Nek, kataku sambil kembali berjalan mendekati gubuk tua tempat si nenek tinggal. Si nenek itu kembali tersenyum. Tidak ada aura yang coba menekanku atau membuatku ketakutan seperti para makhluk tadi yang menampakkan dirinya. Maaf ya Jang. Rumah nenek mah kayak gini, reot. Jeung butut kotor nih. Wayahnya nya. Nini mah ada di sini tinggal sendirian. Jadi ya ala kadarnya aja ya. Gak apa-apa Nek, malah aku yang ngerepotin Nenek. Gak apa-apa nih kalau misalnya saya nginep sampai pagi di sini. Gak apa-apa Jang. Nenek malah seneng. Ucap si nenek tersebut. Gubuk itu terlihat sangat sederhana. Hanya terdiri dari beberapa ruangan kecil yang menyatu menjadi satu.
Ada satu ruangan besar ketika aku masuk, dengan banyaknya tumpukan tumbuhan dari hutan yang si nenek simpan di ujung ruangan. Juga sebuah tikar yang nampak usang dan berlubang di banyak sisinya. Di belakangnya ada sebuah ruangan kecil yang disebut goa, yaitu sebuah gudang kecil yang sekaligus dapur tempat si nenek tersebut mengolah semua makanan hutan untuk dia makan setiap harinya. Tidak ada barang-barang yang sering kita temui di kampung. Tidak ada lemari pakaian, tidak ada jam dinding, bahkan tidak ada jendela di gubuk tersebut. Namun si nenek itu dengan cekatan membuat barang-barangnya sendiri dari kayu untuk keperluannya. Bahkan mungkin si nenek itu harus berjalan bulak-balik hutan di mana tempat pesugihan itu berada untuk bertahan hidupnya. Karena di dalam gubuk itu jelas aku melihat ada gelas kaca kopi pahit, nampan, terus tampak ada beberapa sesaji juga. Bahkan terlihat ada buah-buahan dan kembang 7 rupa. Jadi aku pastikan mungkin si Nini ini sering bolak-balik ke tempat pesugihan untuk mengambil sesajen. Namun terpikir olehku, apakah tidak pernah ada warga kampung yang melihat si nenek ini di tengah hutan? Hal itu sempat terpikir olehku, namun entah mengapa pikiran itu hilang begitu saja ketika nenek itu kembali berkata kepadaku, Istirahat dulu saja di sini, Jang. Gak ada yang berani masuk ke sini seperti yang tadi nampakkan diri ke Ujang. Jadi Ujang gak usah khawatir di sini mah. Aku yang duduk di sana akhirnya bertanya tentang identitas si nenek tersebut, karena aku merasa mempunyai hutang budi kepadanya. Kalau boleh tahu, nenek siapa namanya? Karena aku dari tadi gak tahu nama nenek siapa. Mungkin saja kalau nanti aku bisa pulang dari hutang ini, aku janji, aku akan balik lagi ke sini untuk balas budi, Nek. Aku akan bawa bahan-bahan makanan yang enak buat nenek. Namun si nenek itu hanya menggelengkan kepala. Dia seperti tidak ingin mengatakan namanya kepadaku malam itu. Dan tak berapa lama perutku merasa berbunyi. Mungkin sudah beberapa jam aku belum makan, apalagi selama berada di hutan ini. Nenek tersebut sepertinya mengerti tentang apa yang aku butuhkan pada saat ini. Dia hanya tersenyum. Lalu secara perlahan berdiri dengan tubuhnya yang sudah renta dan membungkuk. Dia akhirnya berjalan ke arah ruangan belakang sambil berkata kepadaku yang masih duduk di sana. Ujang, cicing di sini ya, diam di sini. Nenek ke belakang dulu. Ujang dah pasti lapar. Nenek bakal bikin makanan buat Ujang, ya. Aku merasa malu karena suara perutku yang lapar ini terdengar oleh si nenek tersebut. Bahkan dia dengan sangat baik ingin membuatkan aku makanan. Alhasil aku hanya bisa mengangguk tanpa sekalipun menatap wajah si nenek tersebut karena aku sangat malu dengan keadaanku yang saat ini. Tak lama terdengar suara seseorang yang sedang memasak dengan percikan-percikan api dari tungku yang menyala dan terlihat dari sela-sela dinding ruangan yang bolong karena usia. 10 menit berlalu aku duduk dan melihat sekeliling gubuk tersebut. Akhirnya aku mencium sesuatu yang enak dari arah belakang. Dan tak lama si nenek itu datang dengan membawa sesaji dan pepotongan daging hewan di atasnya. Ini ada sisa daging bagong, Jang. Maaf, takutnya Ujang tidak suka. Tapi mau bagaimana lagi? Cuman ini yang ada di sini, kata si nenek tersebut sambil menyodorkan daging tersebut kepadaku. Jujur saja, seumur hidupku aku belum pernah memakan daging babi hutan. Apalagi ada larangan dalam agamaku yang tidak memperbolehkan menyantap daging hewan buas tersebut. Apalagi hewan-hewan yang bertaring di dalam hutan. Namun daging tersebut terlihat sangat enak. Mungkin gara-gara tubuhku sangat lelah dan kini kondisiku sangat benar-benar lapar. Sehingga aromanya membuatku ingin sekali menyantap daging tersebut. Kenapa malah bengong? Sok gerak makan, Jang, biar ada tenaga, kata si nenek tersebut sambil mengangkat tangannya. Akhirnya daging tersebut aku makan dengan lahapnya. Rasa daging yang terasa sangat enak ini kini menari-nari di dalam mulutku. Padahal aku lihat daging tersebut sepertinya hanya dibakar seadanya tanpa bumbu dan disajikan begitu saja. Aku makan lahap daging tersebut. Si nenek itu lalu ke ruangan belakang untuk mengambilkan air. Dari ruangan belakang tiba-tiba si nenek itu bilang, Jang, mau makan sama buah-buahan gak? Kata si nenek tersebut. Aku yang makan makanan itu dengan lahap coba menolak dengan halus. Jujur aja, aku tidak enak. Si nenek tua ini sangat baik hingga mengeluarkan semuanya yang dia simpan di ruangan belakang dan membiarkan aku memakan semua makanan tersebut. Gak apa-apa, Nek, gak usah.
Ini sudah ngerepotin, ini juga udah cukup, Nek, kataku dengan sedikit malu-malu. Ah, nggak apa-apa. Kapan lagi nenek ada teman di sini? Tidak apa-apa. Ini buah sekalian buat Ujang. Nanti nenek tinggal metik lagi di hutan. Nenek tersebut berbicara sambil berjalan perlahan ke arahku. Tubuhnya yang bungkuk dan renta membuatnya kesusahan untuk berdiri. Dengan sebuah gelas berisi air dan sebuah mangkuk kecil berisi buah-buahan yang dia bawa dan dia sajikan kepadaku malam itu. Makan yang banyak, Jang, supaya nanti pulas tidurnya, kata si nenek itu sambil menyodorkan satu gelas air yang berwarna agak bening dengan buah-buahan yang tersimpan di atas mangkuk kecil berwarna ayam jago. Buah-buahan seperti pisang, apel, bahkan buah pir ada di sana. Nah, aku bingung dengan buah-buahan yang mahal ini, karena sepertinya tidak mungkin ada pohon apel berwarna merah yang tumbuh di hutan ini, apalagi buah pir. Nenek yang duduk tak jauh dariku terlihat mengamati gerak-gerikku ketika aku heran dengan buah-buahan yang dia bawa kepadaku. Kenapa, Jang? Nenek itu bertanya kepadaku. Nek, sepertinya buah apel dan pir ini mah kayaknya nggak tumbuh di hutan ini ya, Nek, Kataku sambil sedikit bertanya. Aku bukan tidak menghargai si nenek tersebut, namun semuanya terasa janggal. Tidak mungkin ada buah-buahan yang mahal yang hanya dijual di kota dan tiba-tiba muncul di hutan seperti ini. Nenek tersebut tiba-tiba kembali terkekeh kecil. Jujur saja, aku sedikit merasa ketakutan ketika nenek tersebut tertawa. Wajahnya yang keriput dan rambutnya yang putih, cahaya lampu minyak yang menyinarinya, membuatku bergidik dan merinding ketika mendengar tawanya. Buah-buahan eta nenek bawa dari manusia yang datang ke hutan terus melakukan ritual. Jadi inti nama eta buah-buah sesajen, ucap si nenek tersebut sambil menunjuk ke tempat pesugihan yang diceritakan oleh bapak. Udah, makan aja, Jang. Nenek mau keluar dulu ya. Nenek mau ambil kayu bakar yang ketinggalan. Lupa tadi nggak nenek bawa, ucap si nenek tersebut. Ujang mah jangan kemana-mana, diam aja di sini. Gak akan ada makhluk yang berani masuk ke tempat ini, Jang. Si nenek tersebut kembali berdiri, keluar dari gubuk itu dan meninggalkanku sendirian di sana. Lebih baik aku habiskan saja makanan yang disajikan kepadaku untuk menghormatinya. Karena kalau tidak aku habiskan, aku takut si nenek tersebut akan sedih dan aku dianggap tidak menghargai apa yang dia berikan. Aku pun akhirnya mengambil sebuah apel merah. Apel yang hanya bisa didapatkan di kota besar dengan harga yang mahal. Satu apel merah ini bisa dihargai sama harganya dengan 1 kilo apel hijau yang dijual di kampung sebelah. Dan untuk pertama kalinya aku dapat memakan apel merah tersebut. Aku membuka mulutku dan memakan apel merah itu. Beberapa kali aku mengunyah apel itu. Meskipun rasanya agak hambar, namun aku ingat bahwa ini adalah apel bekas sesaji. Jadi wajar saja kalau sari-sarinya sebagian sudah dihisap oleh para makhluk yang tinggal di sini. Tapi rasanya ada sesuatu yang aneh. Aku seperti merasakan ada sesuatu yang menggeliat-geliat di dalam mulutku. Ada sesuatu yang bergerak-gerak secara perlahan di antara gigi-gigiku pada saat itu. Aku yang penasaran langsung membuka mulutku kembali dan memuntahkan apel yang sudah aku makan tersebut ke arah tanganku. Aku mendekatkan tanganku ke arah lampu minyak yang masih menyala di tengah-tengah ruangan. Dan ketika cahaya dari lampu minyak tersebut menyinari muntahan apel yang aku pegang, aku sungguh-sungguh terkejut atas apa yang aku lihat. Rupanya apel tersebut adalah apel busuk yang sudah berwarna pucat, juga dengan belatung-belatung yang menggeliat di dalamnya. Aku yang melihat itu langsung mendadak mual dan memuntahkan segala sesuatu yang sudah aku makan. Apel yang sudah dikunyah dan ditelan tiba-tiba keluar semua dan berceceran di atas tikar. Bahkan kini muntahan apel tersebut berwarna merah dengan gumpalan-gumpalan kecil dan mengotori tikar usang tempat aku duduk. Aku akhirnya mendekatkan lampu minyak ke arah dekat buah-buahan tersebut. Dan betapa terkejutnya aku. Astaga, makanan apa ini? Kataku sambil memegang kepala karena tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Aku terus menerus muntah. Makanan yang aku makan, aku muntahkan semuanya. Namun nampaknya sebagian makanan itu tidak bisa keluar. Tikar yang menjadi alas di ruangan tersebut kini penuh dengan muntahan-muntahan makanan yang bercampur dengan darah yang bercampur merah tua yang sepertinya dikeluarkan dari dalam mulutku. Buah-buahan seperti apel, pir, dan pisang kini terlihat busuk dengan banyaknya titik-titik hitam di sekitar buah tersebut.
Bahkan di sebagian dari buah itu terlihat berjamur. Saking lamanya tersimpan buah tersebut dan tidak tersentuh satu kali pun oleh manusia. Juga minuman yang aku minum kini seketika berubah menjadi cairan darah kental yang dituangkan di dalam gelas, dan aku minum setengahnya dari gelas tersebut. Jadi, lahang yang diberikan oleh si nenek tersebut adalah darah. Aku tiba-tiba menendang buah-buahan dan gelas tersebut hingga berserakan di lantai. Firasatku benar, dari tadi aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan nenek tersebut. Kataku sambil berdiri. Aku memukul-mukul kepalaku sendiri, karena ketika pertama kali aku bertemu dengan si nenek itu, aku seperti terhipnotis dan percaya atas kebaikan yang diberikannya kepadaku. Aku langsung berdiri dan melangkahkan kaki ke ruangan belakang dengan lampu minyak yang kini aku bawa sebagai penerangannya. Buah-buahan busuk yang aku makan kini berserakan di ruangan tempat aku duduk, dan aku injak ketika aku melewatinya. Ruangan belakang yang hanya tertutup oleh sepotong kain panjang sebagai pintu, aku buka secara perlahan. Sebuah kain putih yang nampak sangat kotor dan berdebu dengan banyaknya bekas gigitan rayap di segala sisinya membuat kain putih tersebut tidak lagi utuh. Dengan perlahan, tanganku akhirnya membuka kain itu. Aku berjalan ke dalam ruangan kecil yang menjadi tempat si nenek tersebut memasak makanan yang tadi disajikan kepadaku. Dan ketika aku membuka ruangan tersebut, aku merasa semakin jijik dan menutup hidungku atas pemandangan yang aku lihat di ruangan belakang itu. Seekor babi hutan yang sudah membusuk kini terlihat di atas meja di ruangan tersebut. Babi hutan yang sudah terpotong di beberapa bagian membuatku ingin muntah kembali. Bau busuknya sangat-sangat menyengat. Hingga ketika aku mendekat, aku mengangkat kerah bajuku yang kini tampak kusam. Aku mendekatkannya ke arah hidung agar aku tidak bisa mencium bau busuk yang menusuk itu. Banyak sekali bahan makanan yang sudah busuk di dalam sana. Sayuran kering yang bergantung di atas tungku, buah busuk yang tersusun rapi di salah satu ruangan. Juga banyak potongan daging hewan yang membusuk secara bersamaan, seperti bangkai babi yang aku lihat tadi. Aku panik. Aku semakin percaya bahwa si nenek itu bukanlah manusia. Mungkin saja nenek ini juga membuat Mang Ujang dan Iki menghilang. Meskipun aku tidak melihat kedua orang itu di gubuk tersebut hingga sekarang. Aku yang ketakutan akhirnya kembali. Namun ketika aku kembali ke ruangan tengah, aku merasa penasaran dengan sebuah ruangan kecil di tempat tersebut. Ruangan kecil yang berada di sebelah kiri, yang hanya tertutup oleh kain tipis berwarna putih yang sudah kotor. Aku curiga Mang Ujang dan Iki berada di dalam sana. Hingga tak perlu waktu lama aku membuka tirai itu. Meskipun ketika aku melihat isi di dalamnya, aku melihat sebuah tulang belulang yang sedang duduk menyender di salah satu sudut ruangan. Tulang belulang yang tampaknya sudah lama terduduk di dalam gubuk tersebut. Semungkin selama bertahun-tahun dengan pakaian kebaya dan kain jarik yang sama persis dengan yang si nenek pakai. Sontak itu semakin membuatku ketakutan. Nenek yang memberiku makanan ternyata sudah meninggal. Seketika aku langsung berbalik dan ingin berlari dari gubuk itu. Namun tepat ketika aku ingin melangkahkan kaki, tiba-tiba nenek tersebut terlihat berdiri di depan gubuk dan tersenyum kepadaku. Sepertinya si nenek itu sudah mengetahui apa yang aku lihat. Si nenek tersebut tiba-tiba tersenyum terkekeh. Dan dengan cahaya dari lampu obor yang dia bawa di luar gubuk, dia berkata kepadaku, "Mau kemana, Jang?" Kata nenek juga, "Ujang jangan keluar dari gubuk ini. Bahaya. Mendingan balik lagi ke dalam," kata si nenek tersebut sambil tertawa. "Jang, jangan kayak dua orang dulu yang pernah ketemu ke sini. Dia kabur ketika tahu nenek sudah meninggal." Ketika aku melihat nenek tersebut, kali ini wajahnya tampak berbeda. Salah satu tangannya yang membawa obor itu terlihat busuk. Bahkan cahaya dari obor itu membantu aku untuk melihat wajah si nenek yang rusak. Si nenek itu tertawa dengan wajahnya yang rusak di beberapa bagian. Bahkan sekarang terlihat wajah si nenek itu benar-benar menyeramkan. Aku langsung berbalik dan berlari ke dalam, mencoba berlari ke arah ruangan belakang dan keluar dari sana. Aku lari kembali ke arah ruangan belakang. Rasa takut, rasa gelisah, semuanya menjadi satu. Bahkan saat di dapur, aku menyenggol panci yang saat itu kulihat cairan merah tumpah kemana-mana. Namun aku tidak peduli.
Namun saat aku keluar dari ruangan belakang hendak lari ke hutan, tiba-tiba nenek itu sudah menghadang di sana dengan obor di tangan serta wajah yang sudah sangat menyeramkan. Terlihat wajahnya membusuk, tangannya membusuk, bahkan tulang belulang terlihat di beberapa bagiannya. Reka mana Jang? Ulah kabur. Baturan nenek di dieu. Ulah siga dua manusia anu kabur. Geus di dieu jeung Nini. Aku terdiam. Si nenek tersebut mulai mendekat, berjalan perlahan ke arahku. Badanku bergetar hebat saat itu. Aku benar-benar ketakutan. Tanpa pikir panjang, aku berlari kembali ke dalam gubuk tersebut, berharap aku bisa keluar dari pintu depan. Aku berlari dan berlari hingga akhirnya sampai di pintu depan. Aku mendadak lemas. Si nenek itu sudah berdiri kembali di sana dengan tersenyum dan wajah yang sangat menyeramkan. Kamana Jang? Nek, ampun nek, Ujang udah balik nek. Ampun nek, Ujang sieun nek. Pokoknya Ujang kudu balik nek. Kudu balik nek, mung di dieu nek, mung maturan nenek, mung Ujang kudu balik. Nenek tersebut tiba-tiba diam ketika aku menjawab hal tersebut. Wajahnya yang terlihat menyeramkan kini menunduk di depanku. Namun ketika wajahnya menunduk, dia kembali tertawa dan terdengar olehku dengan suara tawanya yang sedikit berbeda dibanding suara tawa yang terkekeh tadi. Ketika aku masih belum mengetahui apa yang terjadi, namun untungnya tubuhku cepat merespon. Aku langsung berlari dengan cepat melewati si nenek tersebut. Dan ketika aku melewati tubuh si nenek itu, ranting pohon yang dia bawa di belakang tiba-tiba dijatuhkan, bersamaan dengan suara tawa yang terdengar lebih menyeramkan. Suara nenek itu benar-benar menyeramkan. Suaranya hampir seperti suara raksasa, benar-benar menyeramkan sekali. Bahkan sepertinya suara tawa si nenek itu memenuhi seisi hutan. Seisi hutan itu seperti menjadi hening, hanya terdengar suara tawa si nenek itu saja. Namun aku tidak peduli, aku tetap berlari. Sudah agak jauh, aku menoleh. Namun saat aku menoleh, aku melihat wajah si nenek itu seperti benar-benar hancur. Si nenek itu seperti melambaikan tangannya kepadaku. Aku benar-benar kaget, aku takut. Aku langsung memalingkan mukaku kembali. Aku berteriak. Aku berlari, terus berlari. Hingga tak berapa lama saat aku berlari, aku seperti menabrak sesuatu. Jujur, karena panik, pandanganku ini hanya menunduk ke bawah. Dan saat aku melihat ke depan, sosok nenek tua itu sudah berdiri di depanku. Namun kali ini, dia tidak memperlihatkan wajah yang mengerikan lagi. Wajahnya sama seperti pertama kali aku melihatnya. Dan dia berkata kepadaku, Cik, lumpat Jang. Lumpat ke arah ditu. Nini mau ngudak. Ari Ujang embung maturan Nini mah. tak lama dia kembali tersenyum. Aku berlari mengikuti arah yang ditunjukkan oleh si Nini tersebut. Aku benar-benar takut saat itu. Aku terus berlari, hingga tak terasa. Rasa lelah dan capek begitu kuat menyerang tubuhku. Bahkan rasa kantuk juga sudah menyerang mataku, membuat tubuhku oleng dan ambruk begitu saja. Entah apa yang terjadi selanjutnya. Namun beberapa waktu kemudian, aku dikejutkan oleh suara gonggongan anjing yang ada di dekatku. Kesadaranku perlahan kembali. Aku membuka mata dan yang pertama kali aku lihat, secara ajaib aku tidak berada di dalam hutan tersebut, melainkan aku berada di pintu masuk hutan dengan sinar matahari yang terik. Nampak banyak sekali orang yang berlari menghampiriku. Seketika bangun, aku melihat di sampingku ada Mang Ujang dan Iki yang tergeletak. Namun aku merasakan rasa perih di sekujur tubuhku. Aku melihat tubuhku ternyata banyak luka. Sepertinya aku memang tidak bermimpi. Ternyata di sebelahku Iki dan Mang Ujang masih dalam keadaan tidak sadarkan diri.
Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa aku bisa berada di sini? Aku mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi malam itu. Namun kepalaku benar-benar pusing. Apalagi dengan gonggongan anjing dari aparat desa yang terus-menerus menggonggong ketika menjemput kita bertiga yang rupanya hilang pada saat itu. Akhirnya aku, Iki, dan Mang Ujang dievakuasi ke rumah. Setelah kita sadar dan benar-benar tenang, kita ditanya tentang apa yang terjadi di dalam hutan sana. Kita semua menjawab hal yang sama, bahwa kita bertemu dengan sosok nenek-nenek pembawa kayu bakar dan dibawa ke gubuknya. Dan kita menceritakan semuanya sama tentang mayat si nenek tersebut. Antara percaya dan tidak, aku coba nekan ke papa supaya mencari gubuk tersebut. Siapa tahu si nenek itu sengaja menunjukkan wujudnya atau sengaja memberitahukan bahwa dia meninggal di gubuk itu. Walaupun memang gubuk itu sepertinya kita harus masuk ke area yang sering dijadikan tempat pesugihan. Antara percaya dan tidak, Bapak akhirnya berdiskusi dengan aparat desa dan Pak RW serta warga. Banyak yang tidak percaya atas apa yang aku katakan. Namun mengingat Mang Ujang dan Iki mendapatkan pengalaman yang sama, maka mereka akhirnya sepakat untuk mencari gubuk tersebut. Benar saja, ketika mereka mencari di hari berikutnya, gubuk itu memang ditemukan dan ada sebuah mayat yang tergeletak begitu saja di dalam. Mayat seorang nenek yang pernah aku temui dan membuat aku terjebak di tengah hutan seperti ini. Alasan kenapa nenek tersebut ada di hutan hingga kali ini mungkin belum diketahui alasannya apa. Tapi beberapa rumor yang mengatakan bahwa sebenarnya nenek itu adalah tumbal bagi orang yang ingin pesugihan di sana. Jadi si nenek itu sengaja ditumbalkan dan disimpan di hutan itu. Namun entah mengapa si nenek itu bertahan di dalam hutan hingga akhir hayatnya. Karena apa yang kutemui di dalam gubuk adalah yang dia lakukan semasa hidupnya di dalam hutan. Mencari makanan dari mengambil sesajen dan kayu bakar untuk bertahan hidup di sana hingga akhir hayatnya. Hingga aku dan para warga menguburkan si nenek itu di pemakaman desa. Semua warga kampung berdoa bersama-sama untuk nenek tersebut dan dimakamkan tanpa ada penanda nama karena tidak ada yang tahu siapa nama si nenek itu. Dan setelah 1 malam si nenek itu dikuburkan, tepat ketika aku berdiam diri di depan rumah untuk menunggu mobil sayur pulang, aku kembali melihat si nenek itu tepat di seberang jalan. Dia muncul begitu saja di kegelapan malam, tersenyum kepadaku dan berterima kasih atas apa yang warga lakukan kepada mayatnya. Setelah itu dia menghilang dan tidak pernah lagi menampakkan diri kepadaku hingga hari ini. Jujur saja, kejadian itu diketahui oleh semua warga desa. Bahkan beberapa orang yang mengalami kejadian itu masih sering menceritakan kepada anak cucunya hingga sekarang. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.